penjualan. Karena dulu gue sempet eksperimen. Oke, gimana tuh? Gue bikin decoy marketplace. Deploy. Decoy jadi kayak Banyak. pembandingnya SB. Oh. Barangnya sama, Oh gitu. harganya di bawah SB. Dulu Oh. pas masih kuliah. Jadi gue terapin tuh ilmunya tuh buat pembanding. Apakah benar sih brand itu mempengaruhi dari penjualan? Banget. Iya, maksudnya gue penasaran kayak Sandi kenapa fokusnya ke kabel ya gitu. Ya karena Emang problemnya apa sih? Gue juga awam nih perkabelan audio. yang pertama pasti gue lihat adalah peluang, Van. Halo semuanya, hari ini gue ada kesempatan akhirnya nih ketemu maestro kita, gitu. Besti. Bambang SB, weh. Oh iya. Ini SB tuh Sandi Bastian guys, jadi kebenaran dia teman SMP gua. Dan kebenaran kita juga bidangnya mirip-mirip nih, audio visual, ya streaming, ya apapun itulah tentang audio dan visual, dia juga main di situ nih kebenaran. Gimana San? Apa kabar? Aneh banget ya. Yaudah, kayak kita ngobrol biasa aja lah ya. Nah, lu yang gitu gue ngikutin aja. Iya benar. Kalau gue ikutin MC kalau gue. Oh iya, oke. Akhirnya nih setelah wacana ya waktu itu iya pengen main ke sini abis lebaran. Lu yang mau kantor Iya, gue gue ya. kantor ya. Mau belajar audio segala macam. Akhirnya baru kejadian sekarang. Malah lu yang kemarin. Iya, nah iya nih nggak apa-apa ya gue repotin ya. Nih kalau kalian subscribe YouTube dia ini setupnya nih guys, gila keren banget. Ini apa namanya green screen. Nggak mungkin ini real nih. Itu green screen, jangan percaya ya. Kalau streaming kameranya 3, uset dari atas, samping, mana lagi tuh ini juga, ya ampun. Kadang 4, kadang 5 gitu. Gila. Kan ninja sama Kaito kameranya. Enggak, tapi ini jujur ya, menurut gue Sandi tuh orang yang penuh kejutan ya. Soalnya dulu setahu gue kayaknya lu gak kerja di bidang ini nih San. Boleh diceritain gak sebelum lo akhirnya memutuskan ngambil pekerjaan bidang ini, sebelumnya tuh lo ngapain sih? Sebelum gue jadi buron coy. Oh buron. Buron DPO apa lo? Gak lo SMA di mana sih? SMA gue Pegrai. Pegrai. PGRI gue. Di belakang tempat tuh yang masuk ke dalam tapi gang kecil tuh. Pegrai beda deh. Lo aja nggak tahu kan? Enggak, gue mikirnya Pegrai itu Vegas beda anjir. Bukan. PGRI. Oh di PGRI. Iya. SMK. SMK. Akuntansi cuy. Gue jurusan akuntansi. Tahu lu, iya lu. Akuntansi gue. Ada yang sebut dulu. Anjir kalau ngobrol sama gue kadang-kadang pada nggak nyambung, pada nggak percaya gitu. Iya, sumpah gue juga gak percaya. Lu baru tahu kan? Iya. Oh jadi dari kan kita SMP di 259 Jakarta Timur nih guys. Di Lubang Buaya. Enggak ding di tahun ini. Tahun ini. Terus pada saat itu Sandi adalah teman kelas 1 gue. Satu kelas 2. Kelas 2 ya? Iya. Itu kita sering main tuh bareng. Terus ya main gitu. Cuman gak pernah yang nongkrong juga sih ya Sandi. Di sekolah doang kita main. Iya di sekolah. Sekolahan banget lah pokoknya. Terus gue masih inget banget Sandi ke rumah gue naik sepeda. Kayak gitu-gitu dah. Nah terus dari SMK itu lu lanjut kemana tuh? SMK itu gue kerja. Jadi gue pas belum lulus ya, jadi baru kelar ujian nasional, gue langsung keliling pinggir jalan nyari kerjaan. Oh gitu. Iya apa aja, karena kan kita BU ya. Oh. Setelah kelar ujian kan kita kan jadi pengangguran tuh. Gue keluar langsung nyari kerjaan di pinggir jalan. Yang kayak sidul gitu, bawa amplop gitu. Enggak kan? Enggak, jadi gue kayak ke toko-toko lah di pinggir-pinggir jalan, kayak toko sport, Iya. toko material. Serius. Ngapain? Minta kerjaan apa aja gitu? Minta kerjaan ya. Apa aja gitu? Akhirnya dapat kerjaan di toko aksesoris rumah. Aksesoris kayak bikin apa? Kunci-kunci rumah. Oh. Enggak apa? Cantolan jendela. Cantolan jendela. Yang kuncian itu loh. Oh. Itu ngapain tuh? Ya jualan, jadi sales kita. Oh, jadi sales. Yoi. Berapa lama, San? Itu kurang lebih 3 bulan. Oh, 3 bulan. Sembari nunggu ijazah keluar kan. Jadi kita kerja dulu biar nggak gabut-gabut banget gitu. Dari situ akhirnya sempat kerja kantoran nggak tapi? Belum, masih jauh. Oh, dari situ kelar. kerja Dapat ijazah kan, kita kerja formal yang dapat ijazah di Indomaret. Oh, sempat ya? Sempat di Indomaret. Oh iya, benar. Kan masih ada di IG kan? Iya, benar. Bapak naik Mega Pro. Yoi. Ingat.
Iya. Dia persiapan ya. Hah? Iya tuh gue inget dia pakai seragam itu tuh. Oh, itu lumayan lama tuh ya kayak di Indomaret ya. Indomaret lumayan lama. Abis Indomaret cabut resign masuk kantor. Itu sorry berapa lama di Indomaret? Kayak 2 tahunan deh. Oh. 2 tahunan masuk Itu kantor. tapi udah ngeband Ngeband. Gue dari sekolah udah ngeband. Anak band banget gue. dari SMP. sama siapa anjing? Ya teman-teman gue banyak kan. Cie. Anak-anak Jigonen enggak? Enggak, sama teman luar. Oh iya. Nah, jadi kan gue tinggal di Jaktim, nongkrong di Bekasi. Nah, gue ngeband sama teman-teman gue di Bekasi Iya. dari SMP. Jaktim lu perbatasan banget. Iya, perbatasan banget. Beda kali doang itu udah Bekasi ya. Jadi masih ngeband. Cuman pas dari sekolah SMK sih tuh gue memang udah ngulik-ngulik audio, udah ngulik-ngulik. Oh, DAW segala macam. Iya, gitu. udah ngulik-ngulik. Ya mudah juga ya dari retail terus ke F&B gitu ya. Itu ada kayak gitu ada trainingnya nggak sih? Ada sih beberapa hari palingan, langsung kerja biasanya. Oh gitu. Lumayan lama tuh San di situ. Sebentaran doang sih. Karena gue nggak bisa tetap gitu kayak kerjanya. Kenapa ini? Lompat-lompat terus kayak bosanan kalau gue orangnya. Tapi emang waktu pas kerja-kerja itu udah nabung alat-alat. Sembari. Oh. Dari zaman gue masih di Indomaret terus sembari. Waktu ngeband emang megangnya gitar. Pegangnya gitar. Oh gitu. Terus yang nyeting-nyeting lu tuh. Gue semua. Oh. Itu berarti dari SMP terus berlanjut ke SMK. Sampai kerja. Sampai kerja. Masih ngeband, masih ngulik-ngulik audio. Hmm. Nah pas udah lulus sekolah kan kerja itu juga kerja sambil freelance jadi kru panggung. Oh, kru panggung tapi sound. Sound system. Oke. Dari siapa tuh channelnya? Adalah teman-teman biasa. Dari teman-teman band Teman-teman gitu. aja. Kita ngikut aja ke band orang. SKSD lah kayak misalkan gue nggak kenal sama lu gitu. Ngulik-ngulik lah, ayolah gue pengen kerja lo bareng. Gak usah dibayar nih, gue pengen belajar gitu. Ngangkut-ngangkut subwoofer gitu. Iya. Oh. Gulung-gulung kabel, masang-masang kabel gitu. Oh, itu di tahun berapa berarti ya? 14 kali ya? Itu 2014-an kayaknya. 2013 14. 14-an kayaknya udah mulai. Terus gue inget tuh lu ngantor. Ngantor pas dari Indomaret ngantor nggak lama, pusing, resign. Terus ngantor. Enggak, pindah lagi kerjanya. Oh. Ke mana dulu ya? Antara Lotte atau ke McD dulu. Gue sempat McD juga soalnya. Oh iya? Sempat McD nggak lama juga sih. Jadi itu kalau di kasir gitu, apa yang goreng kentang? Apa? Bikin ayam. Oh iya. Bikin ayam tepung gitu. Anjing seru banget. Tuh, soalnya kan gue ada gap nih dari SMP. Itu kayak nggak ketemu lagi tuh. Sampai pas gue tahu lu anjing si Sandi streamingan apa recording segala macem per audioan ini nih. Tapi itu SB Project tuh udah dimulai pelan-pelan ya? Pelan-pelan udah lama. Tapi masih recording ya? Recording. Iya, gue inget tuh. 2000 berapa deh? 15-an apa 2016-an gitu SB Project. Itu sembari kerja tapi ya? Sembari kerja. Jadi itu hobi. Iya, karena waktu itu guys di 2020 ya, gue minta tolong ke Sandi bikinin kabel gini. Sedia itu gue bikinin pulang kerja katanya. Masih kerja dulu, masih kerja. Anjing kata gue butuhnya besok San gitu. Tenang, ntar gue iniin. Bener ya, iya tolongin banget. Soalnya butuhnya spesifik banget tuh. Pokoknya kalau kepepet pasti nyari gue. Soalnya udah terjamin guys, udah pasti barangnya bagus yang dari dulu. Jam 12 malam order kabel, siapa yang bisa jam segitu kalau bukan sama gue. Order apa yang aneh-aneh lagi, mau ini yang dibikin ya kebutuhan streaming lah ya. Gue juga aduh ampun deh. Terus jadi banyak belajar juga. Oh, semenjak gue terjun di dunia live streaming juga, oh ternyata kalau ini namanya TRS Fund. Balik lagi tadi ya pelan-pelan lo ngumpulin alat sampai terakhir lo ngantor di mana tuh San? Kalau gue paling inget yang lo ajarin, kalau orang bilangnya kabel Akai. Iya, Akai. Kalau ini XLR. Kalau orang ngomongnya kabel Canon. Sorry, jadi melebar banget. Balik lagi. Jadi cleaning service di mana tuh? Di bank swasta lah. Di bank swasta, di Jaksel. Nah, Jaksel. Lumayan lama tuh ya. Itu lumayan karena kan gue sambil kuliah. Oh, kuliah apaan San? Gue kuliah manajemen cuy. Anjing. Kita kan butuh ngisi leher ke atas. Bener. Penting, walaupun kita nggak Oh iya deng, bener. Waktu itu dia bilang, iya gue sambil kuliah. Wah anjir. Berarti itu ada gap berapa tahun, akhirnya lu kuliah tuh ya? Sambil kuliah. Jadi Sekarang masih kuliah? Enggak? sekarang udah enggak. Udah lulus? Kagak lulus.
Kan kita cuma menyerap Ilmunya doang. Ilmunya aja kita serap. Kita kan kerja nggak pakai ijazah sekarang ini. Benar. Karena lu juga kuliahnya duit sendiri, jadi nggak diomelin sih. Iya, nggak diomelin. Karena memang kebetulan gue butuh ilmunya sih dari kuliah itu. Makanya gue ngambil jurusannya bisnis manajemen. Kuliahnya yang datang gitu. Iya, datang onsite. Karena biar serius. Kalau online kan nggak serius. Iya, banyak Serius. distraksi ya. Terus sama waktu itu kuliahnya di mana tuh? Boleh tahu nggak? Depok. Gunadarma. UI. Kuning juga. PNJ. Bukan. UNJ. Ayo tebak yang kuning apa? Politeknik Media Oh bukan. Gue di manajemen bisnis. di UI. Enggak, bukan. Di samping kali itu kan ada jembatan tuh. Samping jembatan pokoknya. Oh. Apa anjir Mercubuana? Manajemen bisnis lo aja nggak tahu kan? Oh, ada kampus manajemen bisnis. Iya, manajemen bisnis di situ gua. Gua ngambil jurusan manajemennya. Oh. Jadi nama kampusnya Universitas Bukan, manajemen bisnis Indonesia. STIE. STIE. Aja berapa semester dong lo berarti? Gua semester 7 cabut. Goblok. Semester 7. Kok di ujung cabutnya? Kenapa anjir? Udah limit, maksudnya lu semester 7 udah tinggal bikin skripsi, ngapain lu nggak perlu ijazah? Fuck. Mutar ijazah. Nih anjir. Jadi contoh ya. Tapi ya maksudnya iya sih San, cuman maksud gua kenapa nggak diselesaikan, males skripsinya aja tuh ya. Males aja karena kan ya ngapain sih drama kayak gitu? Oh, ngejar-ngejar dospem gitu ya. Tapi itu pasti jadi ngaruh banget karena lo bikin ini ya. Dari lo kerja di bank itu jadi cleaning service, di titik apa akhirnya lo milih gue serius di SB Project deh gitu? Oh, karena Sendiri. SB Project-nya semakin ruwet ya. Pesanan semakin banyak nih. Udah gitu kan gue sambil kuliah juga kan. Gue balik kerja itu jam 5 sore. Terus langsung berangkat ke kampus. Karena kan gue ngambil kelas malam. Iya. Jam 5 sore balik jalan ke kampus. Ke kampus itu jam 6 sampai jam 9 pulang dari kampus sampai rumah jam 10. Jam 10 ngerjain kabel sampai jam 2, jam 3 pagi. Terus jam 5 harus bangun. Langsung ke kantor lagi ya. Iya. Jadi saya Jadi banyak yang order-order kayak gue gitu ya tengah malam. Iya betul. Jadi pas udah kayak gitu kayak gue sehari tidur cuma 2 jam, 3 jam, 2 jam, 3 jam. Itu 2 tahunan deh begitu hidup gue. Oh, 2 tahun ya? 2 tahunan. Itu selama 2 tahun itu lu ngumpulin duit untuk lu bisa running bisnis ini apa gimana? Iya, jadi sambil berjalan aja ngumpulin duit, gedein modalnya. Jadi biar gue bisa yakin gitu pas gue cabut dari kerjaan. Jadi kalau misalkan ya namanya dagang kan pasang surut ya. Iya, Lu masih pasti. punya saving uang lah di situ ya. Pasti harus lah. Oh. Memang pas sembari kerja itu lu emang udah aktif di YouTube atau gimana tuh? Orang jadi pada beli itu gimana? Ya kita kan karena main komunitas, Facebook ya kan, lain-lain lah. Di Facebook, di Instagram juga ya. Pokoknya banyak main di komunitas itu ngebantu banget sih. Oh jadi sebelum lo masuk komunitas juga lo emang menawarkan juga apa gimana? Menawarkan juga ke teman-teman. Gue bikin nih gitu. Iya. Emang lo ngelihat ada problem apa yang harus lo selesaikan di market ini? Gitu. Anjing jadi teknikal banget. Iya maksudnya gue penasaran kayak Sandi kenapa fokusnya ke kabel ya gitu. Ya karena emang problemnya apa sih? Gue juga awam nih perkabelan audio. yang pertama pasti gue lihat adalah peluang, Van. Peluang. Sekarang kalau misalkan lu ngomong ke Bekasi nyari kabel mini jack ke dual TS, lu muter-muter Bekasi nih 2 jam nggak bakal ketemu. Ya kan? Iya yang kebutuhannya spesifik banget. Spesifik tapi yang bener-bener proper ya. Tanda kutip proper ya. Muter-muter Bekasi mungkin nggak ketemu kalau nggak di SB. Iya. Ya kan? Iya benar-benar. Udah gitu minim kompetitor. Iya juga ya. Minim kompetitor gua. Ini sorry, berarti nama ininya apa sih? Custom kabel apa gimana? Custom kabel audio kabel, gitu. Ya, custom kabel. Oh, jadi yang main di custom kabel audio ini jarang ya? Masih jarang. Marketnya masih nggak terbuka banget lah. Dulu di zaman-zamannya gua merintis ya. Sekarang mungkin udah banyak yang bermunculan gitu. Tapi ya karena iya kan udah banyak. Cuma karena SB udah jalannya udah lama, jadi orang-orang udah percayalah sama SB itu. Oh, nah yang gue bingung tuh kalau dilihat dari perjalanan kerja background gitu kan nggak ada hubungannya. Emang nggak ada hubungannya. Emang nggak ada hubungannya. Tapi si anjing ini kenapa? Pas gue nonton anjing si Sandi ternyata dalam banget ya dia punya
knowledge tentang perkabelan tuh nggak cuma asal solder doang ternyata. Dia tahu kenapa do and don'ts-nya dia melakukan ini dan kenapa enggak begini, hasilnya begini. Itu boleh diceritain nggak sih awalnya, awal belajarnya lu gimana tuh? Dari soldernya dulu deh. Kalau belajar solder sebenarnya karena memang dulu ada vendor, gue kan pernah kerja di vendor kan, Vendor apa? vendor sound system. Oh. Dia itu si bos ini kabelnya rusak terus. Kabel rusak terus. Akhirnya ya gue sambil belajar lah. Kayak tutorial tuh. Oh. Belajar nyodel sendiri, beresin kabel-kabel rusak. Jadi bisa pakai event ada yang rusak. Biasalah, habis pakai event biasa ada yang rusak kalau nggak hilang kan. Nah, kita service maintenance sendiri. Akhirnya di satu titik si bos pengen bikin baru, gue bilang udah sini gue aja ngerjain. Akhirnya gue garap tuh. Itu yang ngebuat lu jadi tahu Ah. distributor kabel jadi mana kayak gitu. Kayak gitu juga ya. Ya gue kulik jadi gitu-gitunya. Oh, karena ya kalau vendor-vendor kan dia punya stok kabel Banyak bervariatif banget ya. Banyak banget. Ada yang berapa ratus meter, ada yang pendek-pendek doang. Bisa nyetok kalau vendor tuh bisa 50 roll, 40 roll kabel doang. Kabel doang ya. Dan itu juga macam-macam, ada yang XLR, XLR, ada yang jack, ada yang TRS. mini jack, macam-macam. Iya benar-benar. Mini jack 3,5 ya. 3,5. Ada mini jack 2,5 masalahnya. Bukan kabel aux guys, Bukan. beda. Ada aux kan ada XLR juga masalahnya. Iya, Ada benar. TS juga ada. Ada ini juga ada loh, aux. Iya kan, banyak kan aux. Makanya kalau ada yang nanya kabel aux, gue bingung lu mau nanya mana aux-nya, ada macam-macam nih gitu. Iya anjir. Iya dari soalnya gue waktu itu sama bos gue juga gue ngasih tahu. Akhirnya gue juga edukasi teman-teman tuh yang di tempat gue yang lama. Oh, Tapi ini masih ngerjain apa dia? apanya? Udah Udah ya lepas. gue bantu-bantu aja. aja. Udah lepas juga. Karena udah kaya. Enggak anjir. Amin ya Allah, kalau kaya gue ngapain gini-gini saat gue udah di Bali gue. Iya, ternyata banyak salah persepsi cara pengucapan. Kita minta kabel TRS jadi Akai, terus kabel AUX, kayak gitu-gitu tuh dari beliau ini nih. Berarti awalnya dari lo kerja di vendor itu berarti berapa lama itu? Lama Setelah sembari kerja gue. sembari kerja di vendor. Sampingan. Lah emang ngapain kerjanya? Yang ngangkut tadi itu? Iya, pas event kan kita kan kalau misalkan Bukan ngopret? apa kadang ngopret, kadang jadi kru. Ya pasti awal dari kru dulu lah baru ngopret. Oh gitu. Jadi dari kru, jadi nge-kru, jadi operator, terus sambil kerja juga, Sambil kerja, sambil dagang juga. Iya, kalau dagang sebelumnya. Sebetulnya kalau dagang itu pas di era pandemi sih sebenarnya. Iya. Event nggak ada kan? Event nggak ada, gue bingung nih. Duit cuma dapat dari gaji, makanya jualan kabel. Oh, dari jualan kabel itu lumayan tuh ya. Iya, lumayan lah ngebantuin duit yang tadinya dapat dari event, dapat dari kabel jadinya. Terus kayak juga banyak ini San, kalau gue perhatiin pas pada saat itu tuh mendadak orang jadi pengen gaming virtual lah. Terus pengen ngapain, pokoknya virtual pakai Zoom butuh kabel tuh ya. Iya, banyak. Nyambungin kemana. Awal-awal juga Sandi pernah bantuin tuh bawa apa tuh dia tuh waktu itu ya yang Bawa di DVD. Kemenkeu ya. Iya. Bukan anjing. DVD tuh cuy, DVD player bukan? bukan apa kayak Soundcard, soundcard ya. Presonus apa gitu warna biru yang panjang ya. Anjir itu masa-masa kelam banget sih. Masalah loopback segala macem masih semua orang harus bisa Zoom dan bisa virtual cable. Anjing dulu belum ada tuh virtual cable. Udah lama aku virtual cable mah, Pak. Iya, coba gue belum tahu ternyata bisa digituin. Sekarang ada baru lagi tahu. Diapain? Mixline namanya kalau di Windows. Mixline. Mixline baru lagi. Dia tuh apa? Berarti Dia kalau di Apple itu kayak Rook Amuba. Muka Muba. Rook Amuba. Gue belum update nih. Itu apa tuh, San? Dia kayak virtual kabel, cuman dia ada kabelnya. Terus kabelnya apa? Jack apa? Virtual. Mm-mm. Agak kompleks nih. Terus gue lagi membayangkan dulu nih. Nih, ada software-nya nih. Dia Di software nih. Nah ini oh ada ininya maksudnya. ada kabelnya virtual. Mixline. namanya Mixline. Kalau di Mac itu namanya Rook Amuba. Ruka Muba. Iya. Kalau streaming di MacBook pakai apa ya? Pakai OBS paling ya. Iya. Terus perkabelannya begini. Jadi Terus nanti di OBS-nya dia kebacanya apa? nanti ada software yang kebaca di situ.
Oh, jadi dia si OBS-nya udah terima beres aja ya. Ngaturnya di Mixline ini. Iya, Ini berbayar? gratis. Oh iya. Gratis. Dari website resminya. Logitech ini buat bikinannya. Oh, punyanya Logitech. Punya Logitech. Ini dari Revelator di output ke Nah, mana? ini misalkan dari sumber Windows Media Player. Dari mic nih. Ini Nah, ini Windows Media Player kan musik nih. oh musik ini ya Nah, benar. pengen gue lempar ke soundcard mana nih. Ini kan gue lagi pakai 24C. Ini Ah, misalkan ini gue lepas kabelnya dia nggak bunyi. di streamingnya nggak bunyi Nggak tuh. bunyi nanti. Oh. Nanti bisa dilempar ke OBS. nice. Pokoknya menarik lah pokoknya. Nice guys. Nanti tinggal di Aduh, ada baru lagi nih. Emang pasti ada selalu yang baru nih dari Sandi nih. Oh, jadi si speaker ini nanti bisa ke sini ya. jadi Sorry, bisa berarti di-routing lagi output ini output program bisa di routing lagi. Program ke program bisa. oh ya ini inputnya ini. Nah, inputnya program nanti dibongkar hardware bisa dibongkar program lagi. Jadi misalkan suara musik ini mau ada di streaman gua, tinggal ke sini aja nih. Iya. Oh, coba tadi. Aduh. Anjing seru juga. Nanti bolehlah ini di screen capture lah ya. Iya, iya. Oh, nice. Mixline. Wah, mantep sih. Tadi nyampe di VB ya itu. Oh iya, VB bener. Gila, jadi belajar juga nih hal baru nih. Oke, kalau tadi lo bilang kalau kenapa industrinya kabel, karena pesaingnya dikit. Pesaingnya dikit. Terus lo di situ, berarti bisa gue simpulkan selama ini lo belajar otodidak aja ya? Iya. Nggak ada sekolah audio atau apa? Nggak ada. Ngambil ilmu dari bawah tanah aja kita. Oh. Kan gratis tuh. Dari dari website atau dari artikel-artikel, dari video tutor. Dari situ nyari ilmunya. Iya, ya menurut gue sih lo bisa gitu karena lo punya rasa penasaran Iya. tinggi juga ya. Karena penasaran sih. Udah gitu kan memang ketika gue memutuskan untuk berkecimpung di dunia itu kita kan harus expert. Harus mengerti kan seluk-beluknya. Jadi ketika ada troubleshoot ataupun ketika ada pertanyaan, kita bisa menjawab dan bisa dipertanggungjawabkan jawaban kita. Kayak misalkan lu kan menjual jasa streaming, lu harus expert kan di bidang streaming kan. Ya kayak gitu aja, harus lu kulik semuanya. Tapi menurut gue poin plusnya lo ini lo punya point of view sebagai player juga sih. Maksudnya lo tahu player tuh butuh kabelnya yang kayak gini, yang nggak gampang begini. Sama ini yang keren, dia bikin produk kabel silent plug. Iya, silent plug. Silent plug. Ya gue juga baru nggak. Oh iya kalau kabel. Udah lama sebenarnya itu udah lama. Udah lama ya. Cuman belum digoreng aja ya. Oh iya. SB yang goreng waktu itu. Nah itu gue tuh pengen tanya deh. Emang kalau kabel pabrikan gitu kagak ada yang bisa buat? Dulu memang sudah ada, cuman belum digoreng. Oh tapi mahal juga kali ya? Memang mahal. Kita bikin dulu versi ekonomisnya. Oh gitu. Di kalanya itu 2020-an itu harganya paling murah 500, SB itu jual 150.000. Cuman grade-nya beda. Iya, cuman tapi menurut gue oke banget sih kabel Sandi. Tapi nggak peres ya. Gue banyak banget kasus di event pakai kabel dari vendornya ini nggak bisa. Terus akhirnya gue keluarin lah. Ya gue kan vendor streaming bawa kabel audio ya hanya untuk just in case kalau bermasalah aja kan. Pakai kabel Sandi. Kalau pakai kabel dia bisa, berarti mixer lo yang colokan lo gitu. Enggak, ini bisa pakai kabel gue connect. Emang DG dia punya solder tuh sambungannya dialasin lagi ya malu ya. Ya maksudnya banyak proteknya nggak yang kabelnya tipis-tipis gitu biasanya guys kalau vendor-vendor yang Tergantung orderan kalau kita. iya. Pokoknya gue bilang ke Sandi pokoknya yang bagusan, yang apa yang gimana terserah deh. Pokoknya bisa malam ini. Pokoknya tinggal terima beres. Soalnya gue capek banget drama perkabelan sih. Kayak deg-degan banget apalagi audio tuh penting banget. Makanya namanya audio visual. Audionya kan kata audio di depan tuh. Kalau gambarnya buram, audionya bagus masih bisa dimaafin tuh San. Iya. Suara bapak jelas. Iya. Asli. Itu yang bahaya tuh. Apalagi kalau udah di podium gitu, mic-nya kalau nggak nyala, aduh. Itu Di podium ngomong ngejauh, speaker kencang. iya, terus nyium. Bapak
Asal itu. Iya, yang lain-lainnya sih langsung ngeliatnya FOH ke gue. Vendor sound, bukan gue. Gue mah jalanin aja anjing. Iya kayak gitu. Tadi berarti dari bahas apa ya? Kabel silent plug. Berarti itu lu bikin produk silent plug itu lu nguliknya di mana, San? Ya gitu kan kebetulan ada teman gue nyetok. Cuman dia bingung jualnya gimana. Gitu. Gimana nih gitu? Cek dong, tolong cek dong. Akhirnya gue coba lah. Wah, ini fungsi nih. Akhirnya dicoba digoreng lah gitu. Jadi kalau itu memecahkan masalah biar orang cabut dari gitar tuh nggak jeglek gitu. Ya nggak bunyi jedak-jeduk lah. Biar langsung silent aja. Tanpa harus biasa kan kalau di event kan mute dulu gitu kan. Ini nggak usah. Oh iya tuh bener. Apalagi jack mini mini jack tuh suka main dicabut aja sama orang jadi duk gitu kan. Belum. Tapi emang itu ngaruh ya? Ngaruh. Itu bisa bikin rusak alat juga sih. Apa mixer? Mixernya bisa, speakernya bisa. Karena ada tiba-tiba Ada sedikit short. Oh. Oke, terus gue tuh nonton podcast dia di channel lain ya kan. Ngebahas timah. Mamang Podcast. Mana pecinya udah? Kita lumayan. Dua tengah. Harus jajan kabel dulu guys. Masalahnya nih kayak itu belum jajan nih, suruh peci. Iya. Jadi lo kemarin sempat bahas tuh soal timah. Ya ternyata timah itu ada grade-grade-nya ya. Iya, sebenarnya kan timah itu kan memang sebuah unsur kimia lah ya. Unsur kimia kalau di dalam tabel periode dia namanya stannum. Stannum. Ketika di Google stannum, nah itu nanti munculnya timah. Oh. SN, simbolnya S gede, N kecil. Stannum. Dan itu lo ngambilnya pasti timah dari luar gitu ya, impor ya? Ada yang impor, ada yang lokal. Tergantung grade kabel yang gue bikin. Jadi kan kita nggak bisa samain kabel murah sama kabel mahal gitu kan. Karena kandungan timahnya beda. Beda. Oh. Jadi nanti ada banyak unsur ya. Jadi dari satu buah timah solder nanti isinya ada stannum, ada plumbum, ada cuprum, ada argentum, ada aurum. Oke. Itu semua Kandungan penyusun. Jadi dalam satu tarikan timah itu ada unsur itunya. Nah, gue tuh kayak nggak nyampe aja apa hubungannya sama hubungannya sama sound tuh jadi ngalirin listriknya lebih bagus apa Iya, gimana? jadi semakin bagus kandungan yang ada dalam sebuah komposisi timah, dia akan mempengaruhi dari nilai hambatan arus listrik yang dihantarkan. Oh gitu. Itu memang ada hukum fisikanya, memang ada matematisnya juga itu, ada hitungannya sebenarnya. Yang ngebuat jadi mungkin suaranya jadi lebih clean, terus noise-nya apa itu kayak gitu nggak? Ya bisa dibilang gitu, cuman kalau dibilang masalah noise sih sebenarnya gue nggak terlalu setuju sih. Oh bukan ke situ ya justru. Itu karena kan fungsi timah itu kan hanya untuk menyatukan. Noise itu kan nanti ada faktor lain yang menyebabkan itu noise. Contoh misalkan kita nyolder kurang merekat, jadi akan noise. Timahnya nggak salah, metode solder yang salah. Oh iya benar. Jadi banyak faktor anjing dari Kalau noise banyak. Dari satu hal ini aja kalau kita breakdown jadi banyak banget ya apa faktornya dari bisa dari soldernya atau segala macam. Terus gue juga kaget ternyata harga timahnya itu semahal itu ya. Ada yang murah, ada yang mahal. Iya. Kayak yang lu pakai ini untuk SB Project gimana? Macam-macam kita. Semua timahnya beda-beda. Beda. Oh, tergantung harganya ya? Tergantung grade kabelnya kalau di sini. Tapi timah termurah kita pasti kita jamin pasti timah yang bagus. Gitu. Ya gue jadi kepikiran aja waktu kemarin soal kasus timah tuh. Oh, kayaknya ada hubungannya sama industri gue ya ternyata buat nyolder. Mungkin kayak HDMI juga ada unsur timahnya juga ya mungkin ya. Iya pasti disolder. Gue belum ngulik sampai situ sih. Cuman kita belum bikin HDMI cuy. Susah soalnya. Itu dia kecil-kecil banget ya. Kabelnya juga nggak ada yang jual kan kabel ecerannya. Iya yang itu aneh doang kagak ada ya. Nggak ada. Itu gitu dia nyoldernya tuh kan dia kan kabelnya banyak kayak di press thread gitu. Kalau dari video-video luar. Soalnya dia bisa transfer audio juga. Banyak. Satu kabel HDMI itu udah banyak isinya. Kalau HDMI, kalau SDI kan cuma 2. Oh gitu ya, kalau kabel audio cuma 2. SDI? Oh SDI. SDI cuma 2 isinya, ya kan? Itu kan bisa di clamping ya kalau SDI bisa sendiri ya. SDI di crimping. Crimping, kayak kabelan dia.
Betul. Iya kan? Nah, 3 bulan, cuma isinya 2 doang. iya itu emang enak sih SDI ya kalau SDI. kamera. Dia lebih kuat, lebih soalnya dia ada lock-nya gitu kan dibanding HDMI. Oke, berarti ini udah jalan berapa tahun ya San SB Project ini? SB Project itu mungkin berapa tahun ya? Kayaknya ini tahun kelima kayaknya deh. Tahun kelima. Iya, mau masuk tahun kelima ini. Berarti mulai start 2020 ya 2020 mirip-mirip lah ya awal-awal. sama Kaito sebenarnya. Cuman bedanya dia fokus Sebelum pandemi. Sebelum pandemi. 19 ya? Iya, sebelum pandemi. Cuma lu juga gitu kan sambil nyambi kerja. Sambil nyambil kerja, cuman focusingnya sih bukan tahun segitu. Focusingnya SB Project Custom Shop bukan tahun segitu. Tapi kalau tanya jalan udah lama banget sebenarnya. Ya udah lama banget ya. Dan lu one man show lah ya ibaratnya di sini. Iya, Namanya nama brandnya nama dia. nama gue sendiri ya SB kan. Project. Yang in frame gue sendiri, yang bikin gue sendiri, yang jual gue sendiri. Itu gue yang salut sih. Soalnya gue lagi merasakan itu San. Ya ada teman gue lagi, ya ada teman-teman gue bantuin, tapi mereka kerja juga. Dan gue banyak di kantor sendiri kayak, ini baru-baru aja nih dibantuin Rehan. Ya udah gue ngelamar tempat. Nah, bingung banget bayarnya. Pakai kolak aja gitu. Iya, gimana tuh? Lu semua ini by design apa? Lu learning by doing aja sih? Learning by doing ya sembari kan kita dapet ilmu juga kan dari sekolahan kan. Makanya kan gue sempat sekolah Iya, kan. manajemen itu ya. Jadi gue terapin beberapa ilmu waktu gue kuliah ke bisnis gue. Iya, untuk jadi owner bisnis ini yang lagi jalanin menurut gue ilmu yang udah lo terapin sih banyak banget. Pertama dari konten. Konten kan bikin sendiri. Iya, maksud gue dari konten aja itu kalau bisa di breakdown lo bikin kontennya, syutingnya, ngeditnya, itu semua sendiri tuh. Sendiri. Bikin skrip Sendiri. Terus ya bikin ada gimmick-gimmick gitu juga dari sendiri aja. Ya? Sendiri aja. Terus kalau kayak soal apa sih namanya inventory gitu juga sendiri. Sendiri. Ada database-nya saya. Sendiri bikin sendiri. Itu buset. Yang beli, yang rusak, yang menyusut kita bikin sendiri. Jadi kita tahu nih status aset kita ada berapa. kalau adminnya gitu nggak ada juga ya? Nggak ada. Lu juga sendiri. Sendiri. Anjing. Soalnya pakai cloud pak, tenang aja. Pakai cloud. Pakai cloud. Maksudnya itu gimana? Dia balas otomatis? Jadi misalkan jadi laptopnya meledak atau dicuri, saya tinggal pindah ke komputer kayak gitu. Oh jadi semua terintegrasi gitu ya? Integrasi. Nggak sempat buka laptop, ada di handphone, kita tinggal buka di handphone. Atau lu jualannya juga di Tokopedia, di mana lagi? Tokopedia, TikTok Shop, Shopee. TikTok Shop, Shopee. Tapi mostly gimana traffic dari 3 platform ini? Traffic sih karena kita dapat tipikal konsumennya yang lebih bagus literasinya, adanya di Tokped. Oh iya. Terus kayaknya kebanyakan mostly cowok ya yang beli. Pasti cowok literasinya agak tinggi pasti Tokopedia. Yang dia pengen dapetin yang lebih lah dari kabel dia punya Iya, gitu kan. karena Terus, kalau main murah-murahan orang-orang tuh pasti larinya ke TikTok Shop atau ke Shopee. oh ada ya? Pasti. Yang custom kayak lo gini? Iya. Pasti harganya jauh banget di bawah gua gitu. Iya terus kabelnya kecil gitu ya. Ada yang kecil, ada yang gede. Terus jacknya juga beda. Apa yang lu bilang kalau yang Jerman apa? Kanare ya apa? Somer. Somer. Gue juga perhatiin juga. Oh ini Jerman nih. Yeah. Germanium. Tapi masih yang megang kalau kabel bagus tuh Jerman ya? Ya untuk standar industri sampai sekarang sih Eropa masih diakui lah kualitas produknya. Masih diakui ya? Asia gitu, Jepang gitu? Asia, Jepang bagus. Jepang bagus. Cina juga sebenarnya bagus. Karena kan beberapa brand juga maklon di Cina. Oh. Ya kan? Jadi dia ya walaupun lebih murah dia juga oke lah ya. Oke, karena kan mungkin brandnya secara domisili brandnya mungkin ada di Eropa, ada juga nanti dia assemblingnya dari China atau Taiwan. After sales-nya paling ya San? After sales-nya yang beda. Ya kayak kabel lu pakai Lindi juga gue lihat. Pakai. Ya, itu kan Jerman kan. Cuma garansi 5 tahun. Gue juga nggak tahu sih itu ada garansi apa kagak. Ada itu Lindi tuh ada ya? ngejamin 5 tahun. Cuma emang lebih mahal. Kecuali hilang ya. Oh ya aja goblok. Biasanya gitu. Bang, saya ada kendala, kenapa? Kabel saya hilang. Waduh, itu di luar kendali SB itu kalau gitu. Gue pengen belajar deh. Gue penasaran sama lu punya bisnis kan dagang nih. Sejauh ini paling banyak
dari online apa offline tuh San? Terus kalau online pun lu strateginya gimana sih? Kalau strateginya sih pertama kita ngebangun branding ya supaya dikenal dulu ya. Karena percuma kita punya marketplace, brandingnya nggak kuat, kita nggak bisa jualan. Iya. Kita nggak bisa jualan. Karena dulu gue sempet apa namanya eksperimen. Oke, gimana tuh? Gue bikin Decoy marketplace. Deploy. Decoy jadi kayak Banyak. pembandingnya SB. Oh. Barangnya sama, Oh gitu. harganya di bawah SB. Dulu Oh. pas masih kuliah. Jadi gue terapin tuh ilmunya tuh buat pembanding. Apakah benar sih brand itu mempengaruhi dari penjualan? Oh ternyata benar. Oh. Itu percobaan pertama. Percobaan kedua, gue bikin produk tanpa ada foto tapi bisa laku. Gue bikin produk keterangannya misalkan kabel gitar low noise, fotonya kabel gitar low noise dijamin bagus. Serius. Oh gitu. Sold waktu itu dalam sebulan 150. Oh iya? Iya. Itu eksperimen gue juga. Itu apa yang membuat orang akhirnya percaya karena ngelihat lo apa? Mungkin karena dari brandnya. Brandnya Kanare segala macam. Enggak dari SB-nya. Jadi SB-nya. orang-orang yang beli di SB itu udah nggak ngelihat pakai kabel apa sih. Oh berarti jualan yang tadi itu pakai akun SB. Tetap pakai SB yang nggak ada foto produknya. Nggak ada foto produknya. Itu real karena itu memang bahan eksperimen gue dari kuliahan gue. Anjir 150, oh, lumayan banget. Iya kan unik. Jadi, sekarang kalau gue tanya balik ke lu, ada orang jualan di marketplace, terus nggak ada fotonya, lu mau beli apa enggak? Enggak sih. Nggak mau kan? Kayak ini bener nggak gitu. Cuman ya mungkin karena dari personal branding juga ya. Iya. Oh. Jadi gua bikin kontennya, gue kasih tahu ini kabel begini. Kalau mau beli ini ya linknya ya. Terus deskripsi videonya, foto akan segera di-upgrade. Jadi cuman gitu dong tulisan. Iya, cuma gitu doang. Bagus. Bener. Dan itu sold 150 sebulan, ingat banget gua. Oh, Tapi ternyata memang brand itu nggak harus sebegitunya. Begitu ngaruh. Jadi menurut gua strategi pertama kita nge-branding dulu deh. Entah itu nge-branding dari segi brandnya atau personal brandnya. Karena ketika brandnya sudah kuat, lo mau bagaimanapun masih bisa tetap jualan. Ya sekarang kan SB ini kan udah mungkin setahun kita nggak pasang ads. Oh ya? Lebih setahun kayak udah nggak pasang ads. Karena udah lo ngandelin konten sama live aja gitu. Iya. Pertahanin aja yang ada. Ya bisa lebih efisiensi juga ya. Efisiensi Tapi juga. gimana? Percobaan itu udah setahun nggak pasang ads, apa yang terjadi? Yang terjadi ya penjualan masih cenderung bagus. Cuman yang namanya jualan kita nggak bisa prediksi ya pasti ya. Iya. Kadang naik, kadang turun. Tapi dari data statistik yang gue buat sih angkanya cenderung naik kalau kita closingan year to year. Terus kalau lu sendiri daily berarti live di TikTok apa gimana? YouTube? Kalau sekarang karena lagi buat nggak jualan ada, maksudnya? Kalau jualan nggak. Gue streaming TikTok nggak jualan kabel. Terus ini aja main? Nggak ngapain? Streaming aja nyantai. Oh, cuman ini guys gini. Iya. Kayak di YouTube aja gitu ya? Iya, ngobrol. Nah itu gue lagi ngebangun personal branding di TikTok. Jadi gue pengen nge-branding gue di TikTok karena untuk orang-orang yang main di platform TikTok, Instagram, Facebook itu menurutku beda. Iya. Beda. Treatmentnya beda banget. Banget. Anjing, sumpah gue tuh telat banget sih, San. Gue juga baru ngulik sih. Baru dari bulan Februari akhir gue baru ngulik. Gue juga baru kan kayak gini-gini. Anjir, ternyata nggak cuman, iya kita ngelobi juga itu perlu dalam bisnis. Cuman ternyata untuk, ya orang kan sekarang semua nontonnya pakai HP ya. HP, iya. Kalau kita gentayangan terus ya engagement-nya juga bakal naik ya. Pasti ini orang ngapain sih muncul dulu klik gitu kan. Iya, terus jadi top of mind juga. Oh, iya. Kabel Sandi gitu. SB Project gitu. Gak tahu tapi orang tahu lu namanya apa? Mamang aja ya. Okay. Panggilan Mamang. Kalau yang manggil Sandi berarti teman gitu. Teman. Ya TTA itu ya, TTA. Gue juga manggil Sandi Mamang apaan sih? Manggilnya Sandi aja gitu. Oh gitu. Berarti mostly kalau ya udah lo terakhir nih San, mungkin ya terakhir ya. Kalau kita rewind ke belakang dari perjalanan lo mulai start ini sampai sekarang, apa ya San? Garis besarnya apa nih? Setelah lo udah sampai di titik ini, yang pengen lo ucapkan ke Sandi yang dulu gimana tuh? Gue juga tadi pas di kepala gue, anjing ngomong gini nggak ya? Ngomong gini. Mungkin kalau
misalkan waktu bisa dibalik ya, buat gue yang dulu, kayaknya gue harus lebih banyak belajar sih. Serius lo? Serius. Wah, menurut gue lu aja udah canggih banget. Gue mendingan lebih ngulik lagi sih. Apa audionya, SMP. apa bisnisnya? Audionya sih dulu sih, audionya dulu sih. Karena sekarang lebih banyaknya nguliknya bisnisnya justru ya. Iya, karena kan teknik dulu Pak. Tekniknya dulu, baru bisnisnya kita pelajari. Iya, dan cukup ini juga ya San, pasti jatuh bangun juga gak sih? Pasti. Ya ini masih perjalanannya panjang, Masih tapi panjang. lo kebayanginnya ke depannya bakal gimana San tapi SB Project ini? SB Project kedepannya ya kita tetap berinovasi, bikin produk-produk baru, dan terus menjaga konsumen-konsumen yang udah ada sih. Ada kemungkinan nggak lo bakal buka toko di mana gitu yang Mungkin di mall atau bukan kalau mall mall sih? nggak mungkin sih. Maksudnya Mungkin ruko kayak yang sewa ruko mungkin, kita bikin workshop. di Menteng gitu. Kalian aja di pick. Iya di Peak. Tapi ya mostly nggak tahu sih customer lu banyaknya dari mana? Jakarta Selatan kayaknya. Kebanyakan sih Studio band-band ya kan. Artis-artis loh yang order The Massive lah gue lihat. ya itu hanya orderan. Iya tapi dia aja sampai ke tempat lu berarti kan dia percaya. Karena berarti lo di komunitasnya juga ini apa? lumayan bunyi lah, lumayan kelihatan lah ya di industri inilah. Asli di komunitas streaming juga dia aktif. Wah, ini Sandi. SB Project, Mamang Sandi. Memang SB. Mamang SB, iya sorry. Oh, kedepannya gitu ya. Jadi lo pengennya lebih gede lagi. Lebih gede lagi pastilah. Terus Scale up terus modalnya. kayak menurut gue lo kayak sambil ngedukasi juga sih ya pentingnya kabel, terus jadi aware segala macam ya. Lo juga produk-produknya gue lihat juga nggak kabel aja, ada yang buat pembersih apa? Ada pembersih Apa gitar? pembersih multipurpose, jadi bisa buat apa aja. Buat bersihin laptop bisa. Oh, gitu. Bisa. Buat Kayak- bersihin HP bisa. Oh gitu. Multipurpose. Gue sebenarnya iseng aja. Jadi balik lagi di pertanyaan itu yang research and development-nya, siapa tuh? Lu Gua sendiri? Iya. Kan one man show, Pak. Ah! One man show. Anjing. Kebanyakan mikir saya, Pak. Malah saya sampai botak nih. Iya, gue juga lagi merasakan itu sih, kayak semuanya sendiri gila sih. Bukan karena kita nggak mau, tapi bukan nggak mau ngair orang, tapi Karena kayak feelingnya nggak dapet gitu kalau pakai tangan orang. iya. Feelingnya nggak dapet. Kalau udah ada tinggal diterusin nggak apa-apa. Tapi kalau pengen ngebangun baru pakai tangan orang itu sih gue agak susah sih. Kalau gue. Iya. Ya semoga bisa sustain lah ya di bisnis ini. Ya menurut gue sih mau pandemi mau enggak juga masih berjalan aja, alhamdulillah ya. Jalan aja. Bisnis ini ya. Jalan terus. Anjir keren sih. Terus menurut gue juga pilihan bisnis ini bener banget karena segmented banget ya San. Segmented. Kompetitornya jarang, terus pemainnya juga sedikit. Mungkin nggak sih ke depan bakal bikin sekolahnya gitu atau Sekolah nggak usah lah. Palingan audio. bikin kayak short course aja lah palingan. Short course ya. Pikiran sih dari dulu jadi kayak bikin program magang bikin kabel gitu. Pikiran buat yang mau aja. Soalnya kan mungkin di luar negeri ini udah jadi something yang serius banget gak sih? Yang ada sekolahnya. Ya maksudnya kayak belajar fisika gitu ya Iya nggak sih? pastilah. Iya kan? Karena banyak banget kalau kita ngomong kabel tuh teorinya, waduh. Bisa berbulan-bulan tuh belajar juga nggak cukup. Iya. Soalnya gue follow Instagram yang broadcasting gitu. Wah, perkabelan mereka tuh kalau konser sih Ruwet kan? ruwet banget dan Banyak. rapi banget gitu, disusun gitu. Wah, kata gue di sini sih nggak bisa sih. Susah sih di sini, gila sih. Karena ya itu industrinya belum jadi ya ada SMK audio aja kan belum ada kan. Belum ada. Iya. Harusnya sebenarnya sih banyak sih yang dibutuhin. Karena semua kayaknya learning by doing ya. Belajarnya di ilmu tanah tadi. Ya paling segitu aja ya. Sandi semoga sukses terus. Terus semoga sukses terus dan maju terus sama SB Project ya. Oke, thank you Sandi. Thank you. See you next time.